Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Oktaria SPD, Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 36 Kota Bekasi. Video ini merupakan pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6 Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 8. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diambil dalam pembahasan kali ini adalah pendidikan yang memerdekakan murid, pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang memerdekakan murid. Hal ini terinspirasi dari asas pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, yaitu asas kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara memiliki konsep tentang pendidikan yang didasarkan pada asas kemerdekaan, yang memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupan dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Tujuan pendidikan adalah kesempurnaan hidup manusia sehingga dapat memenuhi segala keperluan lahir dan batin yang diperoleh dari kodrat alam. Belajar merdeka itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Prinsip kepemimpinan seorang guru. Pendidikan yang menuntun. Ing ngarsa sung tulada. Filosofi ini memiliki arti bahwa seseorang yang berada di garis depan atau seorang guru harus bisa memberikan contoh kepada para muridnya. Seorang guru akan dilihat oleh muridnya sebagai panutan. Murid tidak hanya memperhatikan perilaku dari seorang guru secara pribadi, namun juga meliputi sejauh mana nilai-nilai budaya telah tertanam dalam diri gurunya. Bagaimana cara guru dalam mengatasi masalah, sejauh mana guru berkomitmen terhadap penciptaan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar muridnya, yang berpusat kepada murid. Oleh karena itu, sepatutnya seorang guru memiliki karakteristik yang menjadi teladan untuk para muridnya. Guru yang memiliki karisma atau seorang guru yang karismatik akan lebih mudah menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Ing madya mangun karsa. Filosofi ini berarti bahwa seorang guru harus mampu menempatkan diri di tengah-tengah muridnya sebagai pemberi semangat, motivasi, dan stimulus agar murid dapat mencapai kebahagiaan yang tinggi dan memiliki budi pekerti yang baik. Melalui filosofi ini, jelas bahwa seorang guru harus mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan muridnya. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut akan memotivasi murid untuk dapat mencapai tujuan pendidikan. Tut Wuri Handayani. Filosofi yang terakhir ini memiliki makna bahwa seorang guru tidak hanya harus memberikan dorongan, namun juga memberikan arahan untuk kemajuan murid. Arahan di sini berarti guru harus mampu mengarahkan usaha-usaha murid agar sejalan dengan visi, misi, dan strategi sekolah yang telah ditetapkan. Implementasi merdeka belajar bagi guru. Pembelajaran berpusat pada murid. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana belajar mengajar adalah bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan pembelajaran berpusat pada murid dengan memberikan penghormatan sepenuhnya pada murid, menghamba pada murid, yang berarti bahwa segala bentuk tuntunan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan murid. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator, pendamping yang menuntun murid menemukan perubahannya dari tidak tahu menjadi tahu, sekaligus memiliki budi pekerti yang baik. Selanjutnya, langkah konkret apa yang harus guru lakukan untuk menyiapkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Pertama, tentukan tujuan. Saat membuat perencanaan pembelajaran pertama kali, tujuan harus jadi hal yang utama. Kita perlu tahu apa yang ingin kita capai, apa yang diharapkan dapat dikuasai oleh murid. 2. Kenali murid. Cara pertama untuk mencari tahu karakteristik masing-masing murid adalah dengan mencari tahu gaya belajar mereka. Misalnya, ada siswa yang lebih tertarik pada hal yang sifatnya visual, maka cara pemberian materi dan produk hasil belajar pun diharapkan dalam bentuk visual. Cara lainnya bisa dengan melihat dan mengamati tugas-tugas yang sudah dikerjakan siswa. Guru dapat berdiskusi dengan guru mata pelajaran lain tentang kemampuan siswa tersebut ketika menerima materi pelajaran.
Selain itu, guru juga dapat membuat pertanyaan pemantik untuk mengetahui minat dan karakteristik siswa. Misalnya, pertanyaan tentang kebiasaan belajar siswa. Ada siswa yang lebih senang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang lebih senang dalam kondisi sepi, atau mungkin ada yang bisa belajar sambil menonton televisi, dan masih banyak lainnya bentuk-bentuk belajar siswa. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Hal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman adalah menata ruang kelas agar nyaman, memperhatikan lingkungan luar kelas, menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan, jalin komunikasi dengan siswa, menggunakan metode pembelajaran yang tepat yang memfasilitasi keberagaman karakteristik murid. Contoh, pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulan dari video kali ini dapat kita ketahui dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar adalah belajar yang diatur sendiri oleh pelajar. Pelajar yang menentukan tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Dari sudut pandang pengajar atau guru, merdeka belajar berarti belajar yang melibatkan murid dalam penentuan tujuan, memberi pilihan cara, dan melakukan refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Kenapa merdeka belajar? Dengan merdeka belajar, murid akan lebih mandiri mengerjakan tugas belajar, tahan menghadapi kesulitan, serta adaptif menghadapi perubahan. Konsep ini seiring dan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menentukan tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Segala usaha pembelajaran haruslah selalu berpusat pada kebutuhan murid, bukan lagi kehendak guru ataupun sekolah. Demikian video demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya dalam pembelajaran di sekolah. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.